Halo sahabat boy, welcome back to si Boy Channel. Di video kali ini Boy bakal nge-review dan ngerangkum sebuah film edukasi buat kaum pengencrotan. Film ini berjudul Two Blue Lines atau Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru ini berhasil mematahkan reaksi negatif segelintir orang yang menganggap film garapan Gina Esnor ini menjerumuskan. Padahal, tema yang disampaikan berasal dari problem yang terjadi di sekeliling kita, yaitu soal pernikahan dini. Film ini menceritakan Dara dan Bima yang berani melanggar batas pasang kekasih tanpa tahu konsekuensinya. Dara dan Bima harus bertanggung jawab atas pilihan mereka, yaitu pernikahan dini. Penasaran bukan? So, langsung saja kita ke ceritanya. Hajar! Bentar ya, Ra. Bentar. Mau kemana kamu? Iya, enak ya. Mau kabur kamu. Awal cerita diperlihatkan suasana dalam kelas sebelum pulang sekolah. Guru mengabsen tiap murid berdasarkan nilai mereka dari yang tertinggi hingga terendah. Di sini Dara mendapat nilai tertinggi 100 sedangkan Bima mendapat nilai terendah yaitu 40. Dara pun membela Bima, walaupun nilai dia jelek tapi dia tidak menyontek. Tiba-tiba di belakang teman mereka mengatakan seharusnya Bima sama Dara dinikahkan aja. Saat pulang sekolah, Bima diajak Dara main ke rumahnya karena di rumahnya lagi kosong. Setibanya di rumah Dara, nampaknya Bima dan Dara seperti tidak ada batasan gitu. Bima sih langsung nyosor aja orangnya. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam kamarnya si Dara. Di dalam kamar Dara mem-make Bima dengan alasan mau dijadiin wallpaper gitu. Namun rupanya di-post di IG. Mereka pun rebutan HP akhirnya dan sampailah mereka terbawa arus. Akhirnya mereka pun kebablasan. Scene pun berpindah di mana diperlihatkan Bima dan Dara yang habis melakukan pengencrotan. Dara sepertinya ketakutan karena jelas ini pertama kalinya dan Dara pun meminta agar jangan memberitahu orang lain. Dara pun terlihat semakin lama seperti menjaga jarak dengan Bima, mungkin karena takut. Di kelas pun Dara tidak mau dekat-dekat dengan Bima, sampai akhirnya di pelajaran olahraga, Bima pun mengeluarkan jurus buayanya dengan mulut manis dan perlakuan manisnya kepada Dara. Dara pun terlihat senyum-senyum sendiri dan moodnya lumayan membaik. Di malam harinya Bima, Dara dan teman-temannya sedang memakan kerang di salah satu tempat makan seafood. Di sana Dara memisahkan antara kerang yang terbuka dan yang tertutup untuk menilai kesegarannya. Sebenarnya sih scene ini mengandung makna sih, cuman di akhir film nanti Bang Boy baru jelasin ya makna yang tersirat. Lanjut, setelah makan beberapa kerang, Dara pun merasa ada yang aneh di perutnya dan ia merasa sedikit mual. Akhirnya pun Bima membawa Dara pulang. Setibanya di rumah Dara, mamanya Dara mengatakan mungkin Dara keracunan kerang. Di malam hari, Dara pun kepikiran karena dia belum mengalami menstruasi sejak melakukan pengencrotan dengan Bima. Dara pun memberitahu Bima tentang hal ini dan berniat untuk membeli test pack. Tapi karena malu, ia pun gak jadi beli. Bima pun berinisiatif membeli test pack dengan jasa ojek online. Singkat cerita, Dara pun melakukan tes kehamilan di rumahnya. Dan betapa terkejutnya Dara saat melihat hasil tes pack yang bergaris 2 atau menandakan positif hamil. Dara pun memberitahu Bima tentang hasil tes itu. Dara yang murung dan stres dengan kehamilannya itu hanya bisa mengasingkan diri di ruang UKS sekolah. Sepulang sekolah, Dara pun berusaha mendekati Bima. Mungkin meminta pertanggungjawaban Bima ya. Tapi si Bima ini malahan pergi ninggalin Dara begitu aja. Anjing yang si bangsat nih. Sesampainya di rumah, Bima beralasan ke ibunya motornya ketinggalan. Bima yang mulai stres langsung pergi ke kamarnya, kemudian disusul ayahnya yang mengajak Bima curhat tentang permasalahan yang dialami Bima ini. Scene pun berpindah ke Dara yang sedang melamun dan meletakkan buah stroberi di atas perutnya. Beberapa saat kemudian Bima menelepon untuk meminta Dara membukakan pagar pintu rumahnya. Di sini Bima sadar dan meminta maaf kepada Dara atas kelakuannya. Bima juga berjanji buat ngegugurin kandungannya Dara. Keesokan harinya Bima bertanya kepada temannya soal pengguguran kandungan yang ada di dekat kampungnya. Bima pun meminta pinjaman uang kepada temannya yang bekerja sebagai ondel-ondel keliling gitu. Ondel-ondel ini pun ada maknanya loh, nanti Boy jelasin juga di akhir film ya. Singkat cerita, Bima membawa Dara ke klinik tersebut, namun Dara ketakutan karena melihat stroberi yang di blender yang juga maknanya akan Boy jelasin di akhir film. Penasaran kan? Haha, nonton sampai habis ya bos. Dara pun teringat ibunya yang sedang hamil, adiknya Puput.
Dara sering mengelus perut ibunya, sedangkan yang dilakukan Dara sekarang justru berbanding terbalik karena berusaha membunuh anaknya sendiri. Cerita pun berlanjut sampai di mana kondisi perut Dara makin besar dan Dara pun sudah tidak muat pakai rok sekolah yang membuat Dara seperti tidak mau sekolah karena mungkin malu. Sepulang sekolah, Bima pun membelikan rok baru kepada Dara. Walaupun roknya seperti kegedean, sesampainya di rumah Bima berusaha membujuk orang tuanya agar ia kuliah di Jakarta aja. Keesokan harinya, Dara pun memutuskan untuk masuk sekolah lagi, meski menggunakan jaket agar menutupi perutnya yang udah mulai membesar itu. Namun, pas pelajaran olahraga ia terkena bola yang meleset di kepalanya dan tidak sengaja mengatakan, "Aduh!" Singkat cerita pun kedua orang tua Bima dan Dara datang ke sekolah. Dari sinilah dimulai scene yang lebih menegangkan. Di sini ibunya Dara memberitahu bahwa Dara tidak boleh pulang ke rumah karena ibunya terlalu malu. Dara pun akhirnya diperbolehkan tinggal di rumah Bima untuk sementara waktu. Di malam harinya si Bima yang tidur dengan Dara, mereka pun berusaha untuk mengikuti arus saja. Keesokan harinya mereka melakukan tes USG untuk memastikan kesehatan janinnya. Di mana di sini dokter mengatakan penyebab Dara mengalami kram itu berpotensi untuk keguguran karena isi rahim dari Dara itu belum siap. Setelah pulang dari dokter kandungan, Dara kembali dipulangkan ke orang tuanya. Sesampainya di rumah, Puput memberitahu Dara bahwa ibunya ingin memberikan anak Dara kepada omnya Dara yang bernama Adi dan tantenya yang bernama Lia. Dikarenakan ibunya Dara gak yakin Bima sama Dara bisa menjadi orang tua yang baik. Karena si Dara gak terima, ia pun mulai berdebat dengan ibunya. Namun bukan menenangkan, malahan makin berdebat dengan Dara. Di sisi lain kita diperlihatkan keluarga Bima yang sedang melakukan ibadah. Pada tengah malamnya kakak perempuan Bima pun pulang dari Bandung. Dia langsung memarahi Bima karena pernikahannya diundur akibat kelakuan si bangsat Bima ini. Keesokan harinya Bima dan keluarganya berniat pergi melamar langsung ke rumah Dara. Di sini Dara sengaja mendadak kasih tahu agar ibunya tidak menghindar. Dan di sini ada scene GPS Bima yang masih nyala. Dan juga scene ini memiliki makna yang akan Boy ceritakan di akhir film nanti. Lanjut, singkat cerita, Bima dan Dara resmi menjalani akad nikah di masjid dan resmi menjadi sepasang suami istri. Asik. Setelah nikah keadaan mulai membaik, walaupun si Bima gak boleh sepanjang dengan Dara karena pendapat dari dokter bahwa kondisi dari kandungan yang kurang baik, agar mereka jangan melakukan pengencrotan dulu. Keesokan harinya Bima melanjutkan sekolahnya walaupun ia dijauhi temannya di sekolah. Sepulang sekolah Bima juga bekerja di restoran bakmi ayam milik ayahnya Dara. Di sini Bima berusaha kerja keras dan membanggakan kedua orang tuanya Dara. Dara pun memilih paket C agar tetap bisa melanjutkan impiannya kuliah di Korea. Sampai di malam harinya karena Dara jengkel terhadap Bima yang main game mulu dan gak memperdulikan persiapan kuliahnya, di sini terjadi perselisihan karena salah paham. Dara mengira kalau Bima itu bolos sekolah karena males, padahal Bima kerja juga buat cari uang. Gue gak pernah maksa lo ya. Gue juga gak pernah maksa lo jadi pacar gue. Mereka pun adu bacot dan akhirnya Dara yang mengalah dan keluar dari kamar. Bima pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Dara disurprise dengan ketiga sahabatnya yang dipanggil ibunya Dara buat ngehibur si Dara. Saat sedang berbelanja, Dara dikejutkan saat melihat payudaranya mengeluarkan ASI. Saat pulang ke rumah, baru Dara diedukasi soal ASI oleh ibunya yang sudah mulai halus dan pengertian. Keesokan harinya, keluarga Dara dan keluarga Bima pergi ke dokter kandungan untuk check up kondisi kandungan Dara. Besoknya Bima mencoba meminta maaf ke Dara atas perlakuannya waktu itu. Scene pun berpindah di mana Om dan Tante Dara yang datang menanyakan soal keputusan mengenai hak asuh anak. Namun di sini Bima tidak terima karena Om dan Tante Dara berniat agar si anak itu nantinya memanggil Bima dan Dara sebagai kakak. Sore harinya kedua keluarga berkumpul di rumah Dara untuk membicarakan perceraian Dara dengan Bima setelah lahiran nanti. Di sini ibu Bima tidak terima karena menurutnya ini langkah yang salah dan terlihat mempermainkan agama. Terjadi sedikit perdebatan yang berakhir dengan ibu Bima mengalah dan pulang ke rumah. Saat sampai di rumah ibunya Bima melampiaskan dengan mengeluk gado-gado dan ini juga memiliki makna yang nanti akan Boy bahas juga di akhir film nanti.
Akhirnya keluarga Bima pun mulai belajar mengikhlaskan dan di sini ibunya Bima sudah mulai memaafkan Bima. Di malam harinya Bima kembali membawakan kerang untuk Dara dan meminta Dara untuk memikirkan lagi tentang perceraian dan hak asuh anak. Pas makan malam, Dara pun berdebat dengan ibunya yang tidak mau hal itu dibatalkan. Keesokan harinya Dara menemui teman Bima yang ondel-ondel itu, namun ternyata itu cuma mimpi. Pada tengah malam, Dara bangun dan menuliskan sebuah surat untuk suatu hari nanti yang ditujukan kepada Adam, anaknya nanti. Keesokan harinya, Dara sudah berada di rumah sakit dan memohon kepada ibunya untuk membatalkan perceraiannya dan membiarkan mereka merawat Adam. Singkat cerita, Dara berhasil melahirkan Adam secara normal, namun terjadi pendarahan hebat di rahimnya yang membuat dokter harus melakukan operasi karena pilihannya cuma harus pengangkatan rahim. Operasi pun dilakukan untuk menyelamatkan Dara. Saat sadar, Dara pun bisa melihat keadaan Adam yang sedang digendong Bima. Film pun ditutup dengan perpisahan Bima, di mana Bima akan merawat Adam sedangkan Dara akan meneruskan kuliahnya di Korea. Dan tamat. Ending yang sangat mentabahkan hati. Oke, di sini Boy bakal ngejelasin maksud scene tadi itu. Yang pertama, scene Dara memisahkan antara kerang yang tertutup dengan kerang yang terbuka. Yang artinya kerang terbuka menandakan wanita yang sudah tidak perawan lagi. Sedangkan yang tertutup rapat dimaknai sebagai perempuan yang masih perawan. Kemudian scene stroberi di atas perut yang berarti di mana usia janin saat 10 minggu adalah sebesar buah stroberi. Kemudian saat Dara melihat stroberi yang digiling hancur berarti seperti janin yang diaborsi, yang membuat Dara tidak tega melihat hal itu. Kemudian makna ondel-ondel yang berarti cerminan dari Dara itu sendiri. Ondel-ondel itu menandakan Dara karena ondel-ondel itu adalah perempuan yang di dalamnya terdapat orang yang mengartikan seseorang yang sedang hamil. Kemudian makna poster yang ada di ruangan UKS, kita dapat melihat poster alat reproduksi yang mengartikan sex education itu sangat penting untuk anak-anak muda di zaman sekarang. Dan di scene GPS tadi adalah maknanya mereka sudah berada di jalan buntu yang mengharuskan mereka untuk menikah. Kemudian di scene ibunya Bima mengulek-ngulek gado-gado seperti kalau ibunya Bima udah pasrah gak bisa ngapa-ngapain lagi karena status keluarga mereka pun lebih rendah dari keluarga Dara. Secara keseluruhan film ini epic kali sih, dirangkum dengan bagus menurut Boy. Pesan moralnya pun tersampaikan dengan baik, seharusnya film ini bergenre sex education gini nih. Seharusnya menurut Boy film bergenre sex education gini nih yang harus dikumandangkan biar kaum milenial ngerti gak asal trot-trotan aja. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Salam sahabat Boy.